Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Tempat di mana kisah mistis, sisi kelam manusia, dan horor tak hanya menegangkan, tapi mengusik sisi gelap dalam diri kita yang mungkin tidak ingin kita percayai ada di dunia ini. Di sini, setiap cerita bukan hanya sekedar legenda atau mitos, melainkan jendela menuju dunia yang tak terlihat, penuh misteri dan mencekam. Bersiaplah, karena malam ini saya akan mengajak Anda memasuki dimensi di mana kenyataan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Karena sekali Anda mendengarkan, cerita ini akan tinggal di pikiran Anda selamanya. Titel: Teror Kuntilanak Merah Terowongan Casablanca. Jakarta adalah kota yang tak pernah tidur. Gemerlap lampu kota, hiruk-pikuk orang yang bergerak tiada henti, seakan melupakan bayang-bayang kegelapan yang menyelimuti di bawahnya. Namun di balik kesibukan dan modernitasnya, ada sisi lain dari kota ini yang penuh dengan misteri. Salah satunya adalah keangkeran yang membayangi terowongan Casablanca. Sebuah terowongan yang dikenal dengan cerita horor yang melegenda. Malam itu cuaca mendung dan hujan rintik-rintik mulai turun. Jalanan Jakarta seperti biasa, padat oleh kendaraan. Rina sedang dalam perjalanan pulang dari acara kantor yang cukup melelahkan. Dan meskipun sudah lewat tengah malam, jalanan masih cukup ramai. Saat itu Rina melewati terowongan Casablanca, sebuah terowongan yang konon dibangun di atas kuburan massal dari Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo. Tentu saja, Rina pernah mendengar kisah-kisah seram tentang terowongan ini, terutama tentang hantu kuntilanak merah, yang katanya sering menampakkan diri di sana. Rina tidak terlalu peduli. Bagi Rina, itu hanyalah cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Namun malam itu mengubah pandangan Rina untuk selamanya. Ketika mobil mulai memasuki terowongan, tiba-tiba suasana berubah. Udara di dalam mobil menjadi sangat dingin, padahal AC dalam posisi mati. Rina merasa merinding, tapi mencoba untuk mengabaikan. Sambil berkendara perlahan, Rina mencoba mencari logika di balik rasa dingin yang aneh ini. Mungkin karena kelembapan dari hujan, pikirnya. Namun, perasaan ganjil itu semakin kuat menyerang Rina saat melirik kaca spion. Di sana, Rina melihat samar-samar seorang wanita berpakaian merah duduk di kursi belakang mobil yang dikendarainya. Rambutnya panjang dan hitam. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut. Namun senyum mengerikan di bibirnya sangat jelas terlihat. Itu bukanlah senyum manusia. Senyum yang dingin, kejam, dan penuh kebencian. Refleks, Rina menginjak rem dengan keras, berharap itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Tapi ketika Rina melihat kembali ke belakang, wanita itu masih ada di sana. Duduk dengan tenang di kursi belakang menatap Rina dari balik rambut panjangnya. Tiba-tiba tubuh Rina kaku. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Rina tahu bahwa apa yang dilihatnya bukanlah manusia. Itu adalah kuntilanak merah yang selama ini hanya didengarnya dari cerita orang-orang. Tangan kuntilanak merah yang pucat perlahan terangkat, menunjuk ke arah Rina. Nafas Rina tertahan saat kuntilanak merah tersebut bergerak mendekat. Dan Rina seperti merasa waktu saat itu terhenti. Di tengah-tengah kepanikan, Rina berusaha merapalkan ayat-ayat yang dihafalnya di luar kepala. Bukannya hilang, sosok itu masih tersenyum pongah, seolah menertawai hafalan Rina yang terbata-bata. Rina berusaha menggali ingatannya, mencari tahu apa yang dilewatkan seharian ini sehingga bisa diganggu oleh sosok tersebut. Namun nihil.
malam itu Rina benar-benar pasrah jika akan menjadi malam terakhirnya di dunia. Rina benar-benar merasa diambang kematian. Apapun yang dilakukan tidak membuat sosok kuntilanak merah tersebut lenyap. Justru, Rina merasa Rinalah yang akan lenyap malam itu. Suara klakson mobil menyentakkan kesadaran Rina. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja suasana kembali normal. Sosok wanita berjubah merah itu lenyap begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Rina tidak ingin percaya dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa itu bukan imajinasi. Tak ingin melewatkan kesempatan, segera setelah kejadian itu Rina mempercepat laju mobil dan keluar dari terowongan secepat mungkin. Rina sedikit merasa lega, tapi juga diliputi rasa takut yang mendalam. Beberapa menit kemudian Rina berusaha menepi, mencoba menenangkan diri, tapi itu belum berakhir. Ia kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski sudah jauh meninggalkan terowongan, Rina terus merasa diawasi. Setiap kali ia melihat ke kaca spion, ia yakin akan melihat wanita itu lagi. Namun, kali ini tidak ada. Tapi rasa takut itu masih terus menghantuinya. Seakan sosok itu tidak pernah benar-benar pergi. Sepanjang jalan menuju ke arah rumah, Rina merapalkan semua doa-doa yang pernah diajarkan kepadanya. Rina meminta perlindungan sepasrah-pasrahnya pada Tuhan. Perjalanan pulang Rina kali ini tidak biasa dan terasa lebih lama dari malam-malam sebelumnya. Ketika Rina tiba di rumah, semuanya tampak normal. Rina berpikir gangguannya mungkin sudah berhenti karena ia sudah jauh dari terowongan tersebut. Namun, saat hendak tidur, sayup-sayup Rina mendengar suara aneh di luar jendela kamar. Suara tawa kecil, menyeramkan dan menusuk tulang. Jantungnya berdegup kencang. Rina tahu suara itu. Itu adalah suara yang sama yang didengarkannya di dalam terowongan. Suara kuntilanak merah. Rina mencoba mengabaikan suara itu dan memaksakan diri untuk tidur. Matanya sempat terpejam beberapa kali. Tetapi mimpinya malam itu dipenuhi dengan bayangan wanita berbaju merah. Sosok itu berdiri di ujung tempat tidur, menatap Rina dengan senyuman yang sama seperti di dalam terowongan. Beberapa kali Rina terbangun, merasa ada sesuatu yang salah di kamar. Meski tidak ada sosok fisik, Rina tetap merasa dia ada di sana, mengawasi Rina dan menunggu. Tidur Rina baru benar-benar nyenyak setelah azan subuh berkumandang. Rina tahu itu dari suara pagar yang dibuka setiap subuh oleh ayahnya untuk sholat berjamaah di masjid kompleks. Keesokan paginya, Rina demam. Badannya terasa remuk redam. Entah karena bawaan datang bulan atau kejadian semalam. Menyebutkan kata datang bulan, tubuh Rina seolah tersambar petir. Kini Rina tahu kenapa semalam ia bisa melihat sosok kuntilanak merah. Awalnya Rina berpikir, karena Rina tidak mengklakson sebanyak 3 kali, seperti mitos yang selama ini beredar di masyarakat. Namun Rina sangsi, seumur hidup bolak-balik melewati terowongan itu, Rina tidak pernah melakukan ritual klakson 3 kali. Dan sejauh ini Rina tidak mengalami kejadian apapun. Meski Rina masih merasa lelah dan tubuhnya demam, Rina memaksakan diri untuk menjalani hari seperti biasa, tetap menunaikan kewajiban masuk kantor. Hari itu berjalan normal walaupun Rina hanya bekerja setengah hari. Rina sempat menyelesaikan beberapa pekerjaan penting, lalu memberikan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mudah kepada temannya. Karena pagi hari Rina merasa demam, mobil Rina dipakai oleh kakaknya untuk menjemput anaknya pulang sekolah, dan Rina minta dijemput oleh kakaknya itu. Begitu masuk ke dalam mobil, Rina bertanya pada kakaknya, apakah mobilnya baru saja dibersihkan? Dan kakaknya menjawab iya, karena menurutnya mobil itu jorok dan bau amis.
ada bercak darah di kursi pengemudi, namun sudah dibersihkan. Dan Rina semakin yakin jika kejadian semalam karena hal ini. Mungkin saja darah dari menstruasinya mengundang sosok makhluk halus untuk mengganggunya. Sampai di rumah setelah membersihkan diri, Rina bersiap untuk tidur. Tidak ada yang aneh. Cukup lama Rina tertidur dan terbangun karena merasa gerah. Buru-buru diraihnya remote AC di atas meja rias, berniat menurunkan suhu ke temperatur paling rendah. Namun indikatornya menunjukkan angka 16. Rina mengernyit. Mungkin karena sebentar lagi hujan, jadi AC tidak sepenuhnya meminimalisir dampak panas di luar sana, pikirnya ngawur. Saat Rina meletakkan remote AC kembali, matanya terpaku pada penunjuk waktu di atas meja, pukul 18:16 menit. Efek obat demam dan painkiller benar-benar manjur. Ia tertidur selama 4 jam lebih. Padahal sebelumnya ia tidak pernah tidur siang selama itu. Rina merubah posisi menjadi terlentang, dan tiba-tiba saja suasana di dalam kamar mulai terasa aneh. Suara angin yang berhembus melalui celah jendela terdengar seperti bisikan, samar-samar menyebut namanya. Rina mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja, karena kesadarannya belum pulih dari tidur. Namun hawa dingin yang mencekam di kamar Rina semakin terasa, membuatnya dejavu pada kejadian malam kemarin. Suasananya sama seperti di dalam terowongan, hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduk Rina merinding seketika. Samar-samar suara tawa kecil yang didengarnya semalam kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Itu datang dari pojok kamar, tempat yang gelap dan tidak tersinari lampu. Dengan napas tertahan, Rina menoleh perlahan ke arah pojok tersebut, dibantu oleh sinar bulan yang samar sedikit menerangi ruang kamarnya. Dan betul saja, di sana sosok itu berdiri, kuntilanak merah dengan rambutnya yang tergerai liar dan senyum mengerikan yang menghiasi wajahnya. Kali ini dia tidak hanya berdiri diam, dia mulai melangkah ke arah Rina. Setiap langkah yang diambilnya membuat tubuh Rina semakin kaku. Rina ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terkunci. Bahkan mata Rina seakan dipaksa untuk tidak berkedip dan menatapnya. Sosok kuntilanak merah itu semakin mendekat, sampai akhirnya berada tepat di samping tempat tidur Rina. Tubuhnya membungkuk ke arah Rina. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rina. Bau anyir darah menyergap hidung Rina, membuatnya hampir muntah. Tangan kuntilanak yang dingin dan pucat mengusap wajah Rina dengan gerakan lembut namun penuh kebencian. Rina berusaha berteriak, tapi suaranya seolah lenyap. Yang bisa dilakukannya hanyalah menatap balik ke mata hitam sosok kuntilanak merah yang tampak penuh dengan dendam. Mengapa kamu tidak berdoa? Mengapa kamu tidak berdoa? Bisiknya pelan namun terasa menakutkan bagi Rina. Suaranya bergema di kepala Rina, mengisi setiap sudut pikiran dengan rasa takut yang belum pernah Rina rasakan sebelumnya. Dengan gerakan cepat, tangan sosok kuntilanak merah itu mencengkram leher Rina. Nafas Rina seakan terhenti. Ia bisa merasakan dinginnya kematian mendekat. Lambat laun sosok wanita itu berubah menjadi bayangan gelap yang menyelimuti seluruh tubuh Rina, seolah merampas nyawa Rina. Ia merasa tercekik, udara di sekelilingnya semakin tipis, dan pandangannya mulai kabur. Dalam hatinya, Rina kembali merapalkan doa-doa yang dulu pernah dipelajari, berharap ada keajaiban. Namun, yang terjadi, kesadaran Rina perlahan menghilang.
Rina tidak ingat dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Entah berapa lama Rina tidak sadarkan diri. Lantunan ayat suci Al-Quran dan suara azan yang berkumandanglah yang terdengar pertama kali. Cengkeraman di lehernya pelan terasa mengendur. Bayangan hitam yang sedari tadi menyelimuti perlahan menghilang. Rina bisa merasakan tubuhnya menggigil saat bayangan itu hilang sempurna. Pelan mata Rina berusaha terbuka. Samar-samar ia melihat wajah cemas mama, papa, kakak, dan istri kakaknya, serta seorang pria sepuh berpeci putih yang mengenakan sorban. Rina menyebutkan nama mamanya dengan lirih untuk memastikan bahwa ia masih hidup, yang langsung diiringi helaan nafas lega mungkin dari seluruh orang yang berada di kamar. Mama Rina segera memeluknya, diiringi isak tangis. Tak berhenti mulutnya merapalkan doa sambil menciumi Rina. Rina masih ingat dengan jelas ketika mamanya berbisik untuk jangan meninggalkan dia dan tetaplah berada di sisi mamanya. Sejak malam itu hidup Rina tak pernah sama lagi. Setiap malam suara tawa itu terus menghantuinya. Terkadang di luar jendela, terkadang di dalam kamar. Dan setiap kali Rina mencoba melupakan, bayangan kuntilanak berbaju merah itu kembali menghantui pikirannya. Seolah nyawanya di bawah kendali tangan sosok kuntilanak merah. Berkali-kali orang tua Rina memanggil ustaz dan beberapa orang yang dipercaya pintar mengusir hal-hal seperti ini. Namun kuntilanak merah itu tidak pernah pergi. Rina bahkan harus bolak-balik ke psikiater karena mengalami depresi dengan kejadian ini. Sebagian orang pintar yang pernah datang ke rumah Rina menyatakan jika kuntilanak merah ini adalah kiriman seseorang yang iri padanya. Namun, Rina tidak mempercayainya. Rina yakin kuntilanak merah itu mengganggunya tanpa suruhan siapapun. Iblis yang berusaha mengganggu iman manusia, mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menyeret Rina ke dalam kegelapan selamanya. Demikian sepenggal kisah dari Rina. Ingat, dalam kegelapan kita menemukan cahaya kebijaksanaan. Terus waspada, terus peduli. Karena di dunia ini kegelapan selalu ada di sudut yang tak terduga. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.